Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar, walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Pemirsa dimanapun Anda, kita sama-sama bergembira seiring dengan gema takbir di seluruh dunia. Peringatan 10 Zulhijjah 1444 Hijriah dalam rangka Idul Adha atau Idul Kurban 1444 Hijriah. Untuk semangat itu, didikan Ibrahim alaihissalam. Ibrahim memberikan teladan. Ibrahim mendidik istrinya, mendidik anaknya. Kita masuk pada sebuah fase persiapan memasuki tahun politik 2024. Semangat Ibrahim memerangi kemusyrikan. Dia penggal kepala patung yang paling besar, membuat kemarahan penguasa saat itu. Kita tentu memahami itu sebagai bentuk majaz, kinayah, isyarah. Maka untuk menghadapi hari-hari ke depan umat Islam, mari kita songsong tahun politik dengan semangat untuk memenangkan kepentingan Islam dan umat Islam, keutuhan Indonesia, kedaulatan, serta kebahagiaan umat dan rakyat Indonesia. Selamat Idul Adha 1444 Hijriah. Ya, Bung Kameramen, mungkin ada yang mau di feedback nih. Iya, Bung Alfian, kita alhamdulillah berjumpa kembali dengan hari raya Idul Adha, Bung Alfian. Saatnya kita sembelih banteng, Bung Alfian. Saat Idul Fitri kita angkat, atau Bung Alfian angkat tentang Idul Fitri berdarah. Tapi untuk Idul Adha, saya ingin coba tanyakan kepada Bung Alfian, karena Bung Alfian sekarang kan sering atau bolak-balik antara Banten dan Jawa Tengah, dan Bung Alfian sekarang fokus mengaji atau mengkaji atau memberi judul kajian dengan pengajian politik, Bung Alfian. Nah, ini kan sangat menarik, Bung Alfian, karena kita menjelang 2024 ini banyak hal-hal yang perlu diketahui oleh umat dan diberikan arahan. Nah, dari beberapa ceramah Bung Alfian, menarik, ada kalimat bahwa pemilu 2024 adalah milik umat Islam dan pribumi. Wah, ini gimana maksudnya, Bung Alfian? Silakan. Ya, dengan semangat Idul Adha, kita pasti memahami semangat menegakkan kalimat tauhid, meninggikan kalimah Allah. Maka sehubungan dengan 2024, kepada seluruh bangsa Indonesia secara nasional, mari kita sadari bahwa pemilu kali ini adalah pemilu yang penuh dengan tanda tanya, penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan was-was. Karena kita masih punya catatan di 2019 matinya petugas KPPS sebanyak 894, tidak pernah ada yang bisa menjelaskan dan tidak ada yang berani menjelaskan. Untuk itu kita semua berharap, dan saya sebagai orang yang sangat menekuni geopolitik nasional menganjurkan kepada seluruh masyarakat, mari dengan semangat perjuangan tauhidnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, dengan semangat berbakti kepada orang tuanya Nabi Ismail alaihissalam, dengan semangat berbakti para istri daripada Ibrahim alaihissalam, semua bergabung dalam satu kesatuan menegakkan kalimah Allah dengan cara-cara yang ditentukan oleh Allah. Dan untuk umat Islam, 2024 adalah tahun penentuan eksistensi, misi, dan keutuhan kedaulatan NKRI yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Bung Alfian, menarik, karena kalau kita melihat teks khutbah Bung Alfian, itu diberikan judul Visi Politik Nabi Ibrahim alaihissalam, Akselerasi Edukasi Memenangkan Aspirasi. Nah, Bung Alfian, memang kalau saya cermati atau telaah isi teks khutbah Bung Alfian, memang ada satu hal yang menarik dari Nabi Ibrahim, adalah cara bagaimana beliau berkomunikasi, Bung Alfian. Jadi cara berkomunikasi Nabi Ibrahim itu sangat
sangat baik, bahkan ya bisa dibilang sangat berketergantungan sekali pada Allah. Ketika Nabi Ibrahim ingin dibakar, kemudian ada malaikat yang menawarkan pertolongan. Nah itu kemudian Nabi Ibrahim menjawab, pertolongan saya atau saya yang menggantungkan diri pada Allah. Nah ini kan mungkin untuk perjuangan kita ke depan, Bung Alfian, ini bisa kita ambil semangatnya Nabi Ibrahim, bahwa tidak ada yang bisa memenangkan kita di 2024 kecuali Allah. Gimana Bung Alfian? Ya, betul sekali Bung Kameramen, dan ini menjadi pesan penting buat seluruh masyarakat, karena kita paham semua pintu telah dikunci. Dengan kotak kardus yang digembok, dengan MK yang memiliki ikatan nepotisme, dengan petugas KPU yang sudah dipersiapkan sebagai para konco-konco kental mereka, dengan aparat yang cenderung terpaksa atau terbiasa cawe-cawe, dan jadi semuanya termasuk media. Jadi kalau kita lihat tidak ada lagi celah. Jadi ketika ada pihak tertentu yang menggelorakan people power, menurut saya itu bagian yang harus juga direnungkan oleh kita-kita yang menginginkan negara ini tidak boleh dibiarkan dicaplok oleh imperialis kolonialis bintang David atau imperialis kolonialis bintang merah Palu Arit. Maka kalau ditanyakan kepada saya, kepada seluruh masyarakat Indonesia, baik para milenial, baik para ibu-ibu, para emak-emak, dan seluruh masyarakat Indonesia, sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna. Keadaan ini sangat ditentukan oleh partisipasi politik seluruh kita. Untuk bentuk-bentuk yang bisa kita tempuh, yang paling praktis adalah tanggal 14 bulan Februari 2024, cucuk kita, telunjuk kita, paku kita menjadi penentu siapa yang akan kita pilih, baik untuk urusan legislator, baik untuk urusan eksekutif, baik urusan-urusan yang berhubungan dengan kepala-kepala daerah maupun presiden yang akan kita pilih. Begitu Bung Kameramen. Iya, Bung Alfian, sangat menarik karena mungkin saya lihat-lihat tokoh-tokoh lain atau ustadz-ustadz lain mungkin jarang sekali Bung Alfian yang mengangkat tentang politik di hari raya. Nah makanya Bung Alfian sampai bikin judul yang menurut saya sangat bagus, karena bagaimanapun hari Idul Adha, sholat Idul Adha itu kan umat Islam ngumpul Bung Alfian. Nah di saat itulah waktu yang pas gitu Bung Alfian untuk menyampaikan kepada umat bagaimana kita harus meneladani Nabi kita, Nabi Ibrahim. Nah Bung Alfian, untuk akhir sesi kali ini Bung Alfian, apa yang ingin Bung Alfian sampaikan kepada umat Islam di hari yang berbahagia ini? Kata kuncinya Bung Alfian untuk umat Islam, ya yang tadi Bung Alfian sampaikan bahwa hampir semua pintu kita sudah ditutup, tapi pasti ada selalu pertolongan Allah Bung Alfian. Silakan Bung Alfian. Jangan putus asa, dan pasti akan ada solusi ketika kita berikhtiar. Setiap gerak akan menimbulkan efek. Gerak positif atas dorongan iman yang kuat akan membuat kita sampai kepada sebuah petunjuk Allah untuk kita mesti bagaimana dan bagaimana. Yang penting prinsipnya adalah berjihad di jalan Allah. Al-jihadu fisabilillah, dan bab ini adalah jihad konstitusi. Untuk itu saya menegaskan kepada seluruh masyarakat secara umum, terutama kaum muslimin, jadikan pemilu 2024 ini jihad politik kita. Jihad politik kita, jihad politik kita, jihad konstitusi. Dan ini akan menjadi satu nilai regulasi, nilai akselerasi, percepatan untuk membuat kesadaran. Dan saya menyatakan keadaan ini insya Allah akan menjadi garansi kemenangan kita. Dan mari kita songsong tahun politik dengan cermat, dengan cerdik, dengan berani, dengan teliti, dan dengan dorongan yang penuh dengan kesadaran. Ma ta'buduna min ba'di, bagaimana anak-anak di belakang kita nanti kalau kekuasaan politik tetap dalam cengkeraman oligarki, para mafia, bintang David, Palu Arit, dan kelompok-kelompok yang mengaku-ngaku dirinya sebagai pemilik agama baru. Di penghujung akhir statement saya, selamat Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah. Selamat menikmati penganan
daging-daging kurban. Yang Mantap. sesungguhnya yang Allah tunggu adalah keimanannya, bukan dagingnya, bukan darahnya, tapi di sana akan ada kebersamaan seluruh manusia. Maka hewan kurban diberikan kepada rakyat miskin, rakyat biasa, dan orang yang berpunya juga diberikan oleh panitia yang menyelenggarakan kurban. Sekian, kita berjumpa di acara yang berhubungan dengan dibacain berita dan program-program channel Ustadz Alfian Tanjung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.